Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya J. Kurniawan Tumaya, NIM 0508595989, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka UPBJJ Ambon Salut Tanimbar. Di video kali ini, saya berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam simulasi acara perdata. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, izinkan saya selaku kuasa hukum penggugat, Tuan Andi, untuk menyampaikan penjelasan lengkap mengenai perkara uang prestasi dalam perjanjian jual beli tanah yang menjadi pokok sengketa antara penggugat dan tergugat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan fakta perjanjian, tindakan tergugat, kerugian penggugat, dasar hukum, dan permohonan yang kami ajukan. Yang Mulia, izinkan saya memulai dengan kronologi detail yang menjadi dasar perkara. Pada 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat sepakat membuat perjanjian jual beli tanah. Sebidang tanah seluas 1000 meter persegi, berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Tanah tersebut memiliki nilai strategis dekat area wisata kawasan berkembang, sehingga sangat bernilai bagi tergugat dan berencana menjadikannya tempat usaha. Dalam perjanjian jelas disebutkan harga tanah 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan 2 tahap. Uang muka dibayar 300 juta saat tanda tangan kontrak. Pelunasan 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah perjanjian, yaitu 15 April 2023. Penggugat menerima uang muka dan langsung mengamankan tanah serta menyiapkan dokumen kepemilikan sesuai perjanjian. Yang Mulia, penggugat berjanji menyerahkan sertifikat asli, akta jual beli, dan mengurus balik nama setelah pembayaran lunas dilakukan. Penggugat siap dan sanggup memenuhi kewajiban itu. Namun Yang Mulia, setelah lewat batas waktu pelunasan pada April 2023, tergugat tidak juga melakukan pembayaran. Padahal penggugat sudah mencari tergugat, menghubungi tergugat secara pribadi, memberikan kesempatan informal, tapi tetap tidak ada tindakan. Yang Mulia, penggugat bukan hanya menunggu, tapi sudah melakukan 2 somasi resmi. Somasi pertama dikirim untuk mengingatkan tergugat bahwa batas pembayaran telah lewat dan diminta segera melunasi dalam beberapa hari. Somasi kedua, karena tidak ada respon, somasi kedua dikirim dengan tegas menyatakan bahwa jika pembayaran tidak juga dilakukan, maka penggugat akan jalur hukum. Namun setelah 2 somasi, tergugat tidak membayar, tidak menunjukkan keseriusan, bahkan tidak memberikan kepastian waktu pelunasan. Tergugat hanya memberi alasan bahwa ia menunggu pinjaman bank cair. Namun Yang Mulia, alasan tersebut tidak tertulis dalam perjanjian sama sekali. Tidak menyebut bahwa pembayaran tergantung atau menunggu pinjaman bank. Itu merupakan risiko pribadi dan tidak dapat membatalkan kewajiban pembayaran. Yang Mulia, perbuatan tergugat termasuk uang prestasi, artinya ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian karena ada perjanjian jelas yang disetujui 2 pihak. Ada tenggat waktu yang disepakati, yaitu 3 bulan. Tergugat tidak membayar sisa harga tanah sesuai waktu yang dijanjikan. Penggugat sudah memberi kesempatan tambahan lewat somasi, tetapi tetap tidak dipatuhi. Alasan tergugat tentang pinjaman bank tidak dapat dijadikan pembenar karena perjanjian tidak menyebut bahwa pembayaran tergantung pada pinjaman bank. Itu adalah risiko penggugat. Yang Mulia, karena tergugat tidak melunasi pembayaran, penggugat mengalami kerugian. Tanah tidak dapat dijual kepada orang lain, penggugat kehilangan waktu dan kesempatan. Penggugat sudah mengeluarkan biaya untuk mengurus somasi. Secara keseluruhan, penggugat mengalami kerugian finansial. Yang Mulia, dasar hukum kami sangat jelas. Pasal 1338 KUHP
Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya, tergugat wajib menjalankan perjanjian. Pasal 1238 KUHP Perdata, debitur dianggap lalai setelah diberi peringatan. Pasal 1243 KUHP Perdata, jika seorang tidak memenuhi kewajiban, ia harus mengganti kerugian. Tergugat tidak menunjukkan itikat baik meskipun sudah diberikan waktu tambahan. Dengan dasar ini, tindakan tergugat jelas termasuk wan prestasi. Yang mulia, dengan mengacu pada semua bukti, fakta, dan hukum di atas, kami memohon mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan tergugat melakukan wan prestasi, menghukum tergugat membayar 700 juta kepada penggugat, menghukum tergugat membayar ganti rugi, membebankan biaya perkara kepada tergugat. Demikianlah uraian kuasa hukum penggugat. Semoga majelis hakim berkenan memutus. Yang mulia, demikian seluruh penjelasan kami sebagai kuasa hukum penggugat. Kami berharap majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, yang mulia.